Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, dan di sini perkenalkan saya Neneng Sumiati beserta teman-teman saya yang ada di belakang layar. Nah, di sini ada nama anggota kelompoknya. Di sini saya sudah bersama seorang pengusaha Cikbul Lumer ya. Baik, Bapak boleh untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, Pak. Oke, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Acep Dodi Senjaya. Orang-orang memanggil saya Dodi Boy, yang dikenal oleh teman-teman yang sudah kenal di YouTube sama di Instagram atau di TikTok ya. Selanjutnya ya mungkin teman-teman di sini juga bisa melihat nanti kegiatan saya sehari-hari. Pak Dodi ya Bapak ya. Oke, baik. Pak Dodi ini merupakan seorang pengusaha dari Cikbul ya, Cikbul Lumer. Nah Bapak, kenapa sih alasan Bapak gitu kan ya bisa memulai bisnis atau usaha seperti ini gitu Pak? Ya awal mulanya sih saya memang sudah bekerja di perusahaan swasta. Saya sudah hampir 21 tahun kerja, dan kebetulan kemarin ada pandemi, jadi saya memutuskan untuk bisa berusaha sendiri dengan cara saya mengundurkan diri dari perusahaan lama yang memang benar-benar sudah melekat di dalam dada saya. Tapi saya dengan berat hati karena berhubung pandemi, jadi saya untuk berniat berusaha sendiri dengan cara saya mencari nih di Instagram, di mana-mana, makanan apa yang kira-kira diminatin oleh anak-anak, tapi diminatin juga oleh orang dewasa, bahkan orang tua pun menikmatin dan pengen gitu. Nah saya lihat-lihat, wah kayaknya makanan Cikbul ini menarik nih gitu. Saya coba-coba untuk bikin-bikin. Nah saya ada inovasi, saya akan berbeda dengan Cikbul yang lainnya. Makanya di sini disebutkan family Cikbul Lumer yang dikelola oleh anak dan istri saya sendiri. Jadi saya Cikbul Lumer itu nanti ada racikannya beda dengan yang lainnya. Kalau yang lain hanya asap dengan ciki, kalau saya nanti ada topping-topping lainnya yang kira-kira bisa membangkitkan selera makan untuk Cikbulnya. Oke, jadi asal-asalnya sendiri nih kenapa Bapak mulai usaha juga karena memang dampak dari pandemi gitu kan ya. Karena kan pandemi ya dibilang berpengaruh, bukan hanya berpengaruh ke dunia kesehatan aja, tapi juga ke dunia pendidikan, dan salah satunya juga yang sangat terdampak adalah dari ekonomi. Dan di situ Bapak memutuskan untuk resign dari perusahaan, padahal udah seret banget gitu kan ya sama tempat kerjaan, tapi ya gimana lagi gitu kan ya. Dan di situ pun Bapak berarti melakukan riset ya Pak ya, riset terlebih dahulu sebelum akhirnya Bapak memutuskan untuk membuka Cikbul Lumer ini kayak gitu. Nah sebenarnya Cikbul nih Pak nih, segmentasi Bapak itu apa sih? Target konsumen Bapak itu siapa gitu kan? Orang-orang yang bakal mau, yang Bapak tujuin untuk membeli Cikbul ini. Kalau untuk target pangsa pasarnya saya udah melihat nih, Cikbul ini dinikmatin oleh banyak kalangan, tapi terutama anak-anak. Anak-anak tuh zaman sekarang pintar ya, dia melihat di Instagram, melihat di TikTok, lihat di mana, kayaknya penasaran banget itu kok makanan bisa ngebul dari apa gitu kan. Dan saya sendiri juga menilai dan memilih makanan Cikbul ini dari sekian banyak, kok Cikbul yang kira-kira saat ini lagi hit dan dari ngetren gitu. Jadi saya juga sudah Cikbul aja lah. Ternyata pas saya jalankan selama 1 tahun, wah ini berkembang dan berkembang sampai sekarang. Kita udah berjalan 3 tahun, alhamdulillah kita udah punya cabang di mana-mana. Di mall kita udah semua tempelin nih di Kota Bogor, bahkan kita juga ke daerah Jakarta gitu. Kita ditawarkan juga untuk di daerah Depok, Bekasi, dan yang lainnya di wilayah Jakarta. Oke, jadi emang targetnya itu awalnya dari anak-anak dulu ya Pak ya. Dan sekarang pun alhamdulillah Bapak udah punya banyak cabang nih. Alhamdulillah. Itu kalau gitu Bapak cabangnya ada di mana aja ya Pak ya? Kalau cabang kita di Bogor nih ya. Kalau saya sebutkan satu-satu mungkin teman-teman yang di Bogor nih pasti kenal. Kalau melihat ada brandingan saya di sana, ada keluarga saya, anak saya, istri saya, di situ ada fotonya. Pasti kalau melihat Cikbul, oh ini Cikbul Pak Dodi gitu. Kita ada di Transmart, ada Hypermart, ada kolam renang, Borces ya. Terus ada juga di PGB, ada di BTM, ada juga di CCM, ada juga di tempat Bekasi, di Depok, ada di Jakarta. Nah sekarang ini kita juga ditawarkan untuk megang di daerah Jogja itu Jogja yang di Dramaga. Sementara kan kita Jogja Cimanggu nih, Jogja Dermaga. Nah di situ juga ada sekitar pasar malam yang dekat situ. Saya ditawarkan, saya udah kontrak di situ selama
untuk 50 hari di saat nanti bulan puasa dan lebaran. Nah, di sana ada untuk kisaran 50 hari itu sampai lebaran 1 minggu kita masih berjalan. Kita udah kontrak di sana. Dan semalam pun saya udah angkut-angkut barang yang ada di sini ke sana. Ya lumayan lah, kita harus pengorbanan dulu ya. Iya. Jadi emang yang jadi sini pun Bapak gimana caranya untuk memperluas pasar ya Betul, ibaratnya. iya. Kalau misalkan Bapak kan pertama buka di mana Bapak? Saya di kolam renang Borces pertama awal-awal. Borces ya, berarti alhamdulillah setelah yang pertama di kolam renang Borces dan memakan waktu yang cukup lama juga ya, 3 tahunan, sini Bapak udah punya 11 cabang. Amin, 11 alhamdulillah. cabang. Ya. Di sini pun Bapak mau buka lagi yang di Gebayar Ramadan. Jadi buat teman-teman semua nih yang daerah Bojonggede apa ya? Ya. Yang daerah Bojonggede sana dan sekitarnya yang mau datang buat gimana sih, yang penasaran nih Cikbul Lumer itu apa sih? Dari tadi ngomongin Cikbul makanan yang berasap itu boleh banget datang. Nah, di sini kita udah tempelin alamatnya, di situ teman-teman bisa datang aja. Oke. Sama di sini kita nih Cikbul. Nah, Bapak itu pengen positioningnya itu Cikbul itu sebagai makanan yang kayak gimana sih? Di anak-anak kan udah jelas tuh. Oh ya, anak-anak ini yang kita itu tujuan pasarnya adalah anak-anak. Nah, tapi di sini Bapak ingin memposisikan Cikbul ini sebagai kayak gimana? Kalau untuk memposisikan makanan sebagai makanan favorit yang diminatin anak-anak, ya istilahnya kan kalau anak-anak udah tahu nih Cikbul seperti apa, melihat sih hanya ciki di tabur asap nitrogen atau dry ice, itu hanya demikian rupa. Tapi kalau yang Cikbul saya, namanya dia sudah family Cikbul Lumer. Nah, Cikbul Lumer ini saya akan racik dan saya sudah racik nih. Saya ada toppingnya dipakai astor, ada meses, ada susu vanila, ada coklat, ada juga yang terpenting es krim. Orang-orang pada nggak tahu nih, es krim itu dipadu-padan dengan ciki itu sangat menarik. Apabila asapnya sudah tidak ada, itu ada topping es krim yang bisa melumerkan cikinya itu sendiri. Nah, saya beda dengan yang lain. Kalau yang lain hanya ciki dan asapnya saja. Kalau saya ini ada es krimnya, berarti kan lumernya itu dibalut oleh topping-topping yang kira-kira menarik dan diminati oleh anak-anak. Jadi di situ emang ada pembedanya ya. Ada bedanya. Jadi pembeda Cikbul Bapak, Betul. Cikbul Family Lumer dengan Cikbul yang lain itu ada es krimnya gitu Betul. kan ya. Jadi orang pun kalau misalkan kayak makan Cikbul, yang saya lihat juga itu si cikinya masih banyak, tapi asapnya udah gak ada Ya. gitu kan ya. Tapi di sini juga meskipun asapnya kayak udah berkurang udah dikit, tapi kita tetap bisa dapat rasa enaknya dari Betul. mana itu dari es krim yang meleleh Ya. tadi gitu kan. Dan jangan lupa teman-teman bisa membedakan ya antara Cikbul Lumer saya dengan ciki gembul yang di jalan-jalan lainnya, itu beda. Kalau yang di jalan itu asapnya hanya sebentar, kalau di saya dari pertama kali sampai akhir itu akan masih ngebul dan sampai habis pun masih ngebul. Teman-teman boleh coba. Nah, kalau penasaran teman-teman silakan datang ke tempat saya yang ada tadi saya sebutkan, temuin saya di sana. Kalau teman-teman pengen makan mencoba, saya kasih gratis. Silakan teman-teman datang ke sana ya untuk menikmatin gimana sih Cikbul Lumer itu. Jadi teman-teman jangan hanya mengetahui bahwa Cikbul Lumer itu hanya ciki dan asap, tapi ini ada inovasi baru yang kira-kira teman-teman harus tahu ya. Gitu. Ya, berarti emang ada kekuatan inovasinya Ya, gitu kan. kita harus berinovasi terus. Jadi kita supaya jangan bosan. Tapi ini hampir udah lama gitu, puluhan tahun kayak Cikbul tuh masih diminatin terus, digandrungi sama anak-anak karena penasaran dari asapnya itu. Di orang tuh asapnya Iya, apa nih, warna-warni asap apa Iya. nih gitu kan ya. Jadi ya untuk salah satu cara buat bertahannya juga kan inovasi tadi ya Pak ya. Iya. Dan Bapak mencoba berinovasi dengan menambahkan topping es krim tadi di Betul. Cikbulnya, dan itu yang membedakan Cikbul Bapak dengan Cikbul yang lainnya kayak gitu. Oke Bapak, sekarang udah tuh produk Bapak itu Cikbul alhamdulillah udah berjalan 3 tahunan dan udah punya 11 cabang ya Pak ya. Dan tentunya kalau misalkan kita yang namanya punya bisnis atau usaha pasti berkaitan sama profit, sama modal gitu kan ya. Dan nah kira-kira nih Bapak, ketika Bapak memulai bisnis itu sekitar 3 tahun yang lalu gitu kan, Bapak pertama kali membuka Cikbul ini dengan modal berapa tuh Pak kira-kira? Kalau modal ya, kalau Cikbul teman-teman juga jangan lupa ya, kalau Cikbul memang modalnya harus gede ya. Kita harus udah siap dana. Nah, tapi juga lumayan keuntungannya teman-teman. Makanya teman-teman nih di sini yang pengen mau bisnis, carilah makanan yang kira-kira bisa mempercepat keuangan Anda sendiri. Nah, contohnya ini Cikbul.
modal awal ya saya. Ya modal awal kan karena saya sudah pensiun dari Garuda Food, saya pensiun dini. Akhirnya saya mempunyai modal. Nah, modal itu saya tempelkan di mall-mall. Awalnya sih saya punya modal 100 ya, 100 juta ya, saya tempelkan ke tempat-tempat mall yang lainnya. Akhirnya berkembang. Saya juga punya karyawan sekitar 8, saya tempelkan di mall-mall, dan sisanya anak dan istri saya juga bekerja semua. Ini di rumah nih kalau hari biasa kosong nih, tidak ada. Jadi kalau udah jam 12 kosong rumah. Nanti kita kembali lagi ke sini sekitar jam 10 malam atau jam 8 lah minimal. Kalau paling lama jam 10 malam kita kumpul sama keluarga, inputkan penghasilan dari teman-teman yang lain yang udah diinput ke saya, ke WA saya, ini penghasilan sekian-sekian, kita kita bukukan semua. Jadi kita ada pembukuan dan lainnya. Nah setelah itu baru kita pisahkan, ini nanti untuk kebutuhan belanja, untuk kebutuhan kita tabung, dan kebutuhan untuk sehari-hari kita gitu. Jadi untuk modal awalnya itu emang cukup gede ya Pak ya? Ya, cikbul itu ya nggak main-main, karena yang mahalnya ini, makanya makanan cikbul itu di mall itu mahal. Mungkin teman-teman tahu ya, yang pertama ngeliat, wah cikbul mahal banget, nitrogennya ini mahal sampai puluhan juta. Jadi teman-teman juga harus mengetahui, jangan bilang wah cikbul mahal banget gitu. Ada yang murahan, tapi jangan salah, itu yang murahan itu asapnya cuma sebentar. Kita menjaga kualitas. Kalau kualitas bagus dan kita juga menjaga kebersihannya, pasti akan diminatin juga sama teman-teman yang lainnya. Jadi teman-teman juga harus berpikir dan harus bisa membandingkan mana yang terbaik dan mana yang asal-asalan gitu. Kalau yang asal-asalan banyak orang bisa mencari, tapi yang terbaik dan yang kira-kira berkualitas itu susah dicari, tapi itu yang akan bertahan lama. Kalau hanya asal-asalan itu pasti akan stop dengan sendirinya dan sebentar, dan ya usahanya mungkin segitu-segitu aja. Tapi kalau kita beri inovasi, menjaga kualitas, kita juga bagus penampilannya, itu akan diminatin terus-terusan sama teman-teman. Jadi salah satu cara Bapak untuk mempertahankan bisnis ini dari awal udah 3 tahun juga ya. Karena kan kalau misalkan ibaratnya kita punya bisnis terus ikut-ikutan nih. Tapi kalau misalkan kita bisnis ikut-ikutan, udah tren ramenya udah berkurang ya udah sepi. Tapi di sini dalam kurun waktu 3 tahun itu kan cukup lama lagi, apalagi ketika kita mengikuti tren. Dan di situ cara Bapaknya sendiri adalah yang pertama dengan inovasi tadi ya Pak ya, dan juga mempertahankan kualitas. Nah, kalau misalkan orang ngeliat ini mah ya udah gitu doang, ibaratnya kayak bosen udah gitu kan udah. Tapi kan di sini karena Bapak punya kualitas dan terus menerus berinovasi, jadi selalu ada sesuatu hal yang baru. Udah bosen nih ada gini doang, tambahin es krim nih, jadi tambahin itu. Jadi emang ada sesuatu hal yang beda yang menjadikan cikbul merek Bapak itu tetap bertahan dan tetap diminati dalam kurun waktu yang udah cukup lama ya. Karena kan yang kayak kemarin pas awal-awal pandemi kan kayak dalgona coffee tiba-tiba musim naik banget, tapi udah redup lagi. Terus ada roti awan juga kan naik redup lagi. Tapi di sini dari awal pandemi sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan, dan justru di sini malah makin luas gitu ya Pak ya. Sudah bahkan ibaratnya kayak bukan Bapak yang nyari tempat, tapi tempat yang nawarin Bapak. Enggak, bukan di sini aja. Tuh, bahkan jangan salah nih teman-teman, dari tadinya mall yang sepi nih karena pandemik nih, dengan adanya cikbul itu diterima sekali sama mall-mall. Bahkan saya ditawarkan di Jakarta 2, di Depok 1, di Bekasi 1. Jadi cikbul itu memberikan alhamdulillah omset buat departemen store itu sendiri gitu. Begitu saya bikin proposal langsung diterima, karena kan kalau untuk di mall itu tidak sembarangan, dia dites dulu makanannya cocok enggak, menarik enggak, atau banyak diminatin enggak. Jadi sehingga untuk anak-anak itu banyak berdatangan ke mall, itu merupakan omset buat mereka juga dan omset buat kita juga. Jadi ciki khususnya yang saya ini di mall itu sangat diterima dengan baik. Begitu saya udah kenal di Jogja di mana, ditawarin Jogja yang lainnya. Begitu saya di Transmart yang satu di Bogor, saya ditawarin juga yang lainnya di Jakarta. Jadi saya pikir alhamdulillah dengan adanya kita memperluas jaringan, banyak yang dikenal, kita juga banyak kenal orang, akhirnya sampai sekarang kita bisa berjalan terus gitu ya.
Jadi ya emang di sini kekuatan relasi juga Ya, sangat berpengaruh ya, betul. sangat berpengaruh. Jadi oh ya saya udah kenal nih sama si bapak yang di sini, udah berarti gimana caranya biar nanti ya kita bisa ditawarin di tempat yang lainnya juga. Ya, betul. Ini juga pelajaran juga ya kalau misalkan kita pengen buka usaha di mall juga dan sebagainya, apalagi makanan itu ada uji produknya Betul, juga ya, produknya. nggak asal sewa tempat langsung udah gitu aja, Sudah, tapi ya. enggak, tapi di sini ada uji coba Coba. dan alhamdulillah pun di sini ibaratnya ya udah bapak emang yang ditawarin di sana, karena justru dengan adanya Cikbul di sana ya si platformnya pun si tempatnya itu pun si mall pun jadi malah makin rame gitu kan ya, Iya. malah rame dan bagus gitu kan, Iya. karena oh iya anak-anak dia pengen beli Cikbul ke BTN, misalkan Iya. pengen beli Cikbul ke Jogja gitu kan, otomatis kan orang pada datang ke sana gitu kan ya Pak ya. Oke, tadi kan berkias awal modal udah cukup gede juga ya, 100 jutaan, tapi ya yang namanya modal gede pasti pun akan balik lagi ya ke profit. Nah Bapak kira-kira kalau keuntungannya sendiri Pak, pendapatan Bapak sendiri dari Cikbul ini dari 10 cabang ya berarti kalau yang sekarang kira-kira berapa tuh Pak? Kalau untuk pendapatan di sini saya nggak bisa nyebutkan, Iya. ya bisa dihitung lah sama teman-teman ya. 10 cabang tambah sekarang satu lagi ya. Itu kalau satu tempat aja misalnya 3 juta dikalikan 11 atau sekarangnya 10, nanti 11 ya. Itu bisa dikalikan sama teman. Nah, keuntungannya juga bisa nanti kalian mengkalkulasikan bahwa saya pasti dari hitungan 11 tambah 3 juta, kalikan 3 juta atau 4 juta minimal sehari. Itu sehari loh. Sehari ya, itu satu tempat. Kalau dikalikan 10 udah berapa? Ya. Tapi saya juga di sini tidak diam. Saya kan perlu isiannya ada materialnya ya. Ada bikin selfomnya atau pastornya, susunya, cikinya, itu kan perlu juga tuh material semacam itu. Ini kita ada canangkan. Dan lagi juga nanti untuk biaya gaji karyawan kita sudah siapkan. Nah, keuntungannya ya sisanya sama saya ditabung dan sisanya lagi buat keseharian. Pokoknya bisnis Cikbul oke lah, menarik. Coba teman-teman deh jalanin kalau mau. Kalau nggak pengen tahu caranya silakan datang mampir ke rumah saya, nanti saya ajarkan. Nah, jadi di sini buat teman-teman semua yang penasaran dan tertarik nih buat buka bisnis usaha Cikbul sendiri, itu Bapaknya udah siap untuk mengajarkan ya Pak ya. Alhamdulillah gitu kan. Selain itu Bapak juga siap untuk membagi ilmunya gitu kan ya Pak ya. Siap. Tapi ingat satu ya teman-teman semua, harus kuat, harus siap modal dulu gitu kan ya. Siap modal dulu ya. Banyak sih yang nanyakan, Pak saya mau franchise. Cuma saya pikir saya tidak franchise, ini khusus saya sendiri pribadi. Kalau mau belajar silakan ke rumah, nanti saya kasih tahu. Kalau memang mungkin udah siap modal dan segala macamnya, nanti akan saya kenalkan dengan owner-owner yang lainnya. Saya tempelkan di mall-mall atau di pusat keramaian. Jangan salah ya teman-teman, kita di sini paksa-paksain juga tempat keramaian, itu lebih cepat. Jadi teman-teman juga harus jeli nih, bagaimana caranya kita menempelkan sesuatu produk kita harus di tempat keramaian dan banyak digandrungin sama anak-anak. Tapi Cikbul itu sendiri bukan anak-anak aja loh, dari remaja sampai orang tua pun penasaran beli ke saya. Ada nanti fotonya, saya akan sharekan semua. Itu teman-teman juga bisa lihat. Jadi Cikbul ini bukan kalangan untuk anak-anak aja, tapi memang dominannya anak-anak. Tapi untuk dewasa, ibu-ibu pun sampai nenek-nenek pun ada yang membeli. Karena apa? Dia pengen melihat nih anaknya, cucunya melihat itu, enak, bagus. Jadi mereka ingin merasakan. Jadi bikin penasaran orang. Ya. Jadi itu ya Pak ya, Cikbul ini memang sangat diminati oleh semua kalangan. Betul. Emang tujuan utamanya, target utamanya adalah anak-anak, tapi di samping itu kita juga bisa memperluas pasar, jadi semua usia pun itu bisa. Dan memang tertarik Cikbul itu Betul. apa sih kayak gitu. Oke baik teman-teman semua, dan terakhir nih Pak nih, kan yang namanya bisnis itu sekarang udah lagi gandrung-gandrungnya gitu kan ya, lagi benar-benar digandrungi sama banyak orang, apalagi pemuda gitu kan. Ini saya masih muda 20 tahunan pengen punya bisnis nih, pengen punya penghasilan segini dan lain sebagainya kayak gitu. Karena kalau misalkan kita memang bekerja ya oke gitu kan ya, kita bisa dapat penghasilan per bulan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan bisnis kan kayaknya ada sesuatu hal yang beda gitu kan ya dari bisnis. Nah, pesan Bapak apa sih buat para pemuda sekarang gitu kan ya, yang memang dia itu pengen memulai bisnis gitu, karena sedangkan untuk memulai bisnis itu tidak semudah yang dibayangkan gitu kan. Mungkin orang ngeliat indah-indahnya aja, tapi di samping itu kan pasti banyak banget pengorbanannya. Nah, pesan Bapak apa sih Pak?
pesan saya buat anak-anak muda sekarang ya, kalau pekerja itu pilihan ya, terserah teman mau bekerja di perusahaan, di kantoran itu silakan. Tapi kalau mau berbisnis juga silakan. Nanti teman-teman bisa menilai sendiri apakah nikmat atau nyaman itu di perkantoran atau di bisnis. Kalau saya sekarang sudah menjalankan sendiri, saya milih untuk di berbisnis. Karena berbisnis itu teman-teman bisa ngatur waktu sendiri, bisa omsetnya atau keuntungan sendiri. Nah, jadi bisa melihat nih dari segi mana yang teman-teman bisa nyaman kerjanya itu. Nah, kerja itu juga harus dengan senang hati dan ikhlas hati. Jadi kalau misalnya pekerjaan itu dinikmatin dan dicintain, pasti akan mengerjakannya juga dengan senang hati dan sungguh-sungguh. Dan jangan lupa teman-teman, harus istilahnya satu, kerjanya dengan jujur, ulet, dengan cerdas, kreatif, dan jangan sampai teman-teman lupa selalu banyak berdoa ya. Kita berusaha tapi kita tidak diiringi dengan doa, itu mustahil. Tapi doa juga tanpa usaha kita tidak bisa. Jadi dua-duanya harus berbarengan. Jadi teman-teman kalau mau bisnis usaha silakan, dan itu bisa akan dinikmatin sendiri berusaha. Kalau mau bekerja di perusahaan juga nggak jadi masalah, itu kan pilihan. Tinggal teman-teman bagaimana caranya memilihnya. Apakah mungkin mau berusaha yang bisa mengatur segalanya, atau terikat waktu dengan perusahaan yang harus on time, itu tinggal pilihan gitu teman. Jadi ini kembali lagi ya ke diri kita sendiri, kita mau jadi seorang pekerja atau ingin menjadi seorang pebisnis gitu kan ya. Semuanya itu ada resikonya masing-masing dan juga ada keuntungan kelebihannya gitu kan ya masing-masing. Yang pasti di sini kita ingin membuka sebuah bisnis, kita harus kuat berdoanya juga dan juga berusahanya, harus diseimbangi keduanya kayak gitu. Oke, gak terasa ya Pak ya, kita di sini udah ngomong panjang lebar, udah cukup lama juga di sini. Saya mau mengucapkan terima kasih ya Pak ya, Bapak sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai dan juga berbagi ilmunya gitu kan ya Pak, mengenai bisnis yang sedang Bapak tekuni gitu. Semoga di sini Bapak terus lancar usahanya, tetap bisa membuka cabang di mana-mana, makin luas lagi, siapa tahu kan bisa bukan nyampe ke luar Pulau Jawa, nyampe ke Bali, ke Sumatera gitu kan ya. Semoga lancar terus ya Pak ya. Dan di sini teman-teman semua yang pengen tahu Cikbul Mer itu kayak gimana, jangan lupa ya, tadi udah disebutin, teman-teman bisa datang aja. Dan kalau misalkan dari kampus Gici yang paling deket itu di BTM, ada di basement. Nah kalau misalkan yang mau datang aja ke sana ya, kayak gitu. Gratis loh kalau untuk minta tester atau minta apa, minta ilmu silakan, pasti saya akan kasih teman-teman supaya teman-teman bisa juga seperti saya ini gitu ya. Oke, dan si bapaknya pun di sini udah berbaik hati banget ya buat ngasih tester secara gratis, dan juga kalau misalkan mau sharing pengen berbagi ilmu itu boleh banget. Boleh banget gitu. Kita berbagi ilmu itu justru berkah. Jadi kita juga ilmu itu jangan disimpan-simpan, kita harus sebarkan ke teman-teman supaya teman-teman juga sukses dan bisa mimpi yang Anda impikan itu tercapai ya. Oke, baik Bapak. Sekali itu terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Terima kasih banyak, semoga bisnisnya terus lancar dan bisa terus buka cabang kayak gitu. Kalau gitu kita langsung aja Pak ya. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak ya. Mari.